Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam ayat yang tadi yang kita baca, surat Al-Baqarah ayat 183, ada ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yaitu kalian diwajibkan berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi bukan hanya umat Rasulullah yang diwajibkan berpuasa, bahkan umat sebelumnya, umat Nabi Isa, Nabi Musa juga diwajibkan berpuasa. Ini kita membahas tentang puasa sebelum Islam. Jadi dari ayat surat Al-Baqarah tadi yang kita nukil itu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa puasa tidak terbatas pada umat Islam saja, karena juga telah diwajibkan bagi mereka sebelum kita. Kemungkinan bahwa kesamaannya hanyalah dalam kewajibannya bagi agama-agama yang datang sebelum Islam. Mungkin juga jumlah harinya lebih banyak. Misalnya puasa yang terdapat di dalam perjanjian lama dapat kita baca dengan ungkapan bahasa Arabnya, wa kana hunaka 'inda rabbi 40 naharan wa 40 lailatan lam ya'kul khubzan wa lam yashrab ma'an fakataba 'alal lawhain kalimatul ahdi al kalimatul ashar. Ini di dalam perjanjian lama, Exodus 28. Artinya, dan dia ada di sana dengan Tuhan selama 40 hari dan 40 malam. Dia tidak makan roti atau minum air, dan dia menulis pada tablet kata-kata perjanjian 10 perintah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa umat Nabi Isa juga mengalami puasa, diwajibkan berpuasa selama 40 hari. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kita baca seperti dalam Matius ya. Perjanjian baru Matius ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana, "Tsumma us'ida Yashu' ilal barriyati minar ruhi liyujarraba min iblis. Faba'dama shama 40 naharan wa 40 lailatan ja'a akhiran." Artinya, maka Isa dibawa oleh ruh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Isa. Ini juga termasuk salah satu menghindari godaan iblis ya, dengan jalan berpuasa sehingga tidak tergoda. Kemudian kita lihat juga puasa yang dilakukan oleh murid Nabi Isa. Itu kita baca berikut dalam perjanjian baru tentang puasa para murid Nabi Isa alaihissalam. Dalam Lukas 33 dan 35. Wa qalu lahu limadza yasumu talamidhu Yuhanna katsiran wa yuqaddimuna tilbatin wa kadzalika talamidul farisiyin aidan wa amma talamidzuka fayakuluna wa yashrabun faqala lahum ataqdiruna an taj'alu badal ursi yasumuna ma damal arisu ma'ahum walakin satati ayyamun hina yarfa'ul arisu anhum fahina idzan yasumuna fi tilkal ayyam. Artinya, orang-orang Farisi itu berkata kepada Isa, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum. Mengapa demikian? Jawab Isa kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, maka waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini kita hanya memahami, ini menjelaskan tentang kewajiban berpuasa pada umat sebelumnya. Tentang tafsir ini kita tidak membahasnya, apa maksudnya. Jadi dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa mereka berpuasa juga. Jumlah 40 juga diungkapkan di situ, tetapi tidak jelas bagaimana mereka caranya berpuasa. Ya, apakah
ada hal yang membatalkan atau yang disunatkan, apakah dari mulai fajar shadiq sampai maghrib, tidak penjelasan detail tentang puasa mereka. Adapun di Al-Quran tentang jumlah puasa telah jelas Allah utarakan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu puasa itu, yaitu selama 29 hari atau 30 hari maksimal puasa bulan suci Ramadan. Maka barang siapa di antara engkau ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain, yaitu kewajiban mengqadha puasa. Ini pun sebagai dalil kewajiban mengqadha puasa yang dibatalkan dalam tempo tertentu, dalam beberapa hari. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Ini jelas menunjukkan tentang jumlah puasa pada hari tertentu. Ayyamam ma'dudat, yaitu 29 hari atau 30 hari maksimal pada bulan suci Ramadan. Kemudian di sini para ahli tafsir menjelaskan bahwa merujuk pada bulan Ramadan ayat ini, mereka itu ahli tafsir menerima pandangan bahwa ayyam ma'dudat itu merujuk pada bulan suci Ramadan. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala secara singkat mengungkapkan puasa selama 1 atau 2 hari. Dan kemudian mengatakan puasa untuk beberapa hari yang ditetapkan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kita juga bisa memahami dari ayat ini bahwa puasa adalah wajib bagi mereka yang tidak sakit atau tidak dalam perjalanan. Mereka yang sakit, ujur syai, tidak boleh berpuasa. Juga dalam safar dan perjalanan tidak boleh berpuasa dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dalam masalah fikih. Ketika sakit atau dalam perjalanan, seseorang tidak harus berpuasa, yaitu nggak boleh berpuasa. Ya, pada kondisi safar yang telah dijelaskan dalam bab fikih. Namun orang harus membayar kompensasi dengan memberi makan orang miskin, itu bayar fidyah namanya. Abdurrahman menukilkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaimu fis safari kal muftiri fil hadari." Orang yang sengaja berpuasa pada saat perjalanan, saat safar yang memenuhi syarat, safar tertentu, adalah seperti orang yang berbuka saat dia berada di rumah. Jadi berdosa tentunya. Puasa dalam safar dengan sengaja ketika telah memenuhi syarat maka tidak boleh. Ketika puasa maka berdosa. Seperti orang yang tidak puasa ketika berada di rumah tidak safar. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bersabda, "As-shaimu fi syahr Ramadan fi safar kal muftiri fihi fil hadar." Orang yang berpuasa selama bulan Ramadan ketika dia berada di perjalanan adalah seperti orang yang di rumah dan berbuka puasa. Ya. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dalam safar. Ini enggak boleh ya. Shaim, saum, puasa dan safar enggak boleh. Maka dia seperti orang yang berbuka ketika di rumahnya. Enggak ada nilainya puasanya, bahkan bermaksiat. Dalam penafsiran ayat di atas kita membaca di dalam kitab Majmu' al-Bayan, Ayyashi menukil dari Muhammad bin Muslim dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di saat safar, pada saat perjalanan. Kemudian ayat ini diturunkan pada suatu hari pada saat siang hari ketika mereka berada di sebuah tempat yang bernama
Kiraul Ghanim. Waktu itu Nabi SAW meminta semangkuk air minum. Kemudian beliau minum sedikit dan memerintahkan orang-orang untuk minum juga. Beberapa orang mengatakan ini mendekati akhir hari. Ya sudah sore maksudnya. Lebih baik untuk menuntaskan puasa kita. Kemudian Nabi SAW menyebut mereka sebagai pelaku dosa. Mereka disebut sebagai pelaku dosa sampai saat wafatnya Rasulullah SAW. Jadi ini sebab dianjurkannya untuk tidak puasa ke dalam safar. Nah, mereka yang membangkang, menentang tetap puasa karena mungkin sudah sore dianggap iftar, dianggap tidak berpuasa ketika mereka berada di rumah. Itu melanggar hukum Allah dan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik.